Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% Wah, murah dibandingkan sekali, guys. Petronas Malaysia begitu. Sangat beza Apakah harganya. kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Malah untung. Setelah saya dapatkan besar. datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Tapi kalau Pertamina dibubarkan dan mengundang Petronas, negara asing dari negara asing, negara kamu, kami tak rela. Kami tak rela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel Amir Putra, channel vlog dan reaction. Guys, pada video kali ini saya nak mereaction tentang video viral yang baru-baru ini di Indonesia. Satu sidang parlimen ataupun rapat DPR sempat panas disebabkan Pertamina yang minyaknya diragukan dan harga yang mahal yang sangat berbeza dengan harga dan kualiti minyak Petronas. Bahkan anggota dewan ini berkali-kali menyebut Petronas dari Malaysia. Bahkan ada sudah netizen yang kepanasan di musim hujan disebabkan memilih Petronas daripada Pertamina. Seperti apa videonya? Jom kita dengarkan sama-sama, simak sama-sama. Namun sebelum kita simak sama-sama, saya mengajak sahabat dan saudara yang menonton video ini tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dan inilah suara ataupun ketidakpuasan anggota dewan di Indonesia terhadap Pertamina dan mensarankan Petronas mengganti Pertamina. Wah, memang bikin panas. Tapi kemudian kalau kita bicara Pertamax, Pak, Pertamax 92, ternyata negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia 50%. begitu. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun, 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak Simon. Apalagi kalau tadi lihat Bapak semangatnya Ibu pimpinan kita bilang sampai subuh Bapak siap, ya betul Bapak terverifikasi sebagai lulusan Taruna Nusantara, Pak. Nah, jadi harapan kami Bapak kami minta kepada Bapak, kira-kira mungkin tidak, kita tidak muluk-muluk, Pak. Kita tidak minta rakyat kita subsidi, rakyat kita bukan pengemis, Pak. Mereka kerja keras yang malam ojol ini, Pak. Coba sekali-kali Bapak naik ojol, Pak. Masya Allah, Pak, mereka ini kadang untuk bayar SPP anaknya loh tidak bisa, Pak, begitu. Maka kalau sampai kemudian subsidi ini dicabut oleh pemerintah, maka Pertamina harus hadir, bagaimana menghadirkan Pertamax bisa setidaknya kami tidak muluk-muluk seperti Malaysia sudah. Bisa nggak 8.000 kira-kira, setara dengan misalnya Pertalite deh misalnya, kan begitu. Nah, caranya apa? Tentu perlu ada efisiensi, termasuk kemudian hulu energi bisa dioptimalkan agar bisa kemudian bisa menciptakan ini yang lebih besar begitu, Pak. Kemudian yang kedua, hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak.
Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh IPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon, juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Saya tidak bisa hitung lagi berapa jumlahnya, Bapak bisa tim Bapak bisa hitung itu. Kalau perlu ditindaklanjuti, ditanya namanya siapa, alamatnya di mana, ininya apa ya kan. Jadi harapan kami agar kemudian kualitas Pertamina, integritas Pertamina bisa dijaga, agar apa yang sudah dilakukan oleh founding father kita yang bersusah payah menciptakan Pertamina ini, agar bagaimana bisa kepercayaan bisa tetap terjaga. Karena jenengan tahu, seperti di dapil saya saja Pak. Kan mohon maaf, orang beli mobil tidak semudah Bapak beli mobil Pak. Mereka harus kredit bertahun-tahun, sehingga ketika punya mobil mereka harus elus-elus bagaimana dia mengelus-elus istrinya di rumah. Betul itu Pak. Nah, sehingga ketika dia punya mobil, mereka memikirkan bagaimana ini bisa dapat BBM yang sehat dan baik untuk mobilnya. Dan jenengan tahu, dapil saya Pasuruan Pak, tapi mereka jauh-jauh beli BBM ke Surabaya dan ke Malang untuk biar bisa beli di namanya BP Pak. Karena saya tanya, kenapa harus capek-capek ke BP? Karena ya tadi, mobil baru yang mereka milikin, ya itu tadi, nyandet-nyandet katanya orang Jawa ya kan. Bahkan lama-lama harus turun mesin gara-gara kualitas BBM dari Pertamina. Dan yang kedua, ternyata jauh lebih hemat, walaupun kadang harganya juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi ternyata juga secara kualitas, secara performa juga jauh lebih baik dan lebih hemat begitu. Nah ini tentu kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya, dan kami minta tindak lanjutin itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami, kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Kita harus bagaimana belajar dari BP AKR atau apa itu, dan kemudian sel yang jauh lebih berkualitas padahal tidak difasilitasi oleh bangsa kita, oleh negara kita untuk menghadirkan BBM di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Wadir tadi menyampaikan bahwa soal solar ini sekarang sudah 100% terdata dengan baik. Bahkan pakai QR untuk bagaimana mereka orang yang mau ngisi solar. Panjenengan tahu Pak bahwa banyak hari ini di luar Jawa, bahkan di tempat kami di Jawa Timur, di kota besar Surabaya, Sidoarjo, ada mafia solar yang masih ongkang-ongkang kaki hidup lenggang menjalankan solar subsidi dijual dengan solar industri Pak. Itu banyak, dan saya yakin Bapak pasti dengar itu. Ya tidak perlu disebut di sini, tidak etis kan begitu Mas. Tapi kesimpulannya ya Bapak, ya kita mohon maaf, ini seperti bau kentut kan Pak ya kan. Baunya ada tapi dilihat tidak ada. Nah bahkan si ya guys, itulah tadi suara daripada anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya sangat menyayangkan ya, kualiti dan harga minyak Pertamax Pertamina yang katanya menurut anggota Dewan tadi jauh beza dengan kualiti dengan harga Petronas, bahkan menyarankan untuk kalau memang katanya Pertamina sudah tidak mampu untuk mengurus masalah ini, menyarankan Petronas masuk ke Indonesia, dan sudah pasti itu menimbulkan sebahagian besar warga Indonesia terutama Kokori. Tapi itu demi keselesaan, kesejahteraan dan kesenangan serta kemudahan rakyat juga yang dia suarakan tuh. So ada kalanya kita pertimbangkanlah. Oke, inilah saja perkongsian pada hari ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.